Berapa sisir? Satu sisir. Satu sisir ada berapa buah? Coba kita hitung. Dilihat sama Sidik. Ada berapa? Duduk sini. Ya, berdiri. Dicabut semua. Coba dicabut satu-satu hitung. Ada berapa? Ada berapa? Jadi kalau satu sisir tadi ini ada berapa? 18. Sekarang 18 angka berapa itu? Angka berapa? Siapa yang mau ambilkan angka 1? Angka 1 dan 8. Nah, ada berapa bisa kita? 18. Kalau ada 18, angka berapa dulu ditulis? Baru Nah, sekarang duduk. Tepuk tangan dulu untuk temannya. Mengikuti pelatihan dari proyek USAID, dampak bagi kami sebagai guru adalah yang pertama itu kami lebih terampil lagi mengembangkan perangkat pembelajaran, utamanya di dalam pembuatan RTP, kemudian penggunaan model-model pembelajaran, kemudian dalam hal pemanfaatan pembuatan media pembelajaran seperti yang kami coba buat adalah contoh model pembelajaran. Media pembelajaran adalah buku besar, ini khusus untuk kelas 1, dan masih ada contoh lagi yaitu model media pembelajaran berupa berbentuk zigzag, di mana penggunaannya ini sama dengan buku yang saya sudah bisa memiliki metode yang berbeda yang bisa lebih mengaktifkan siswa, Pak. Misalnya dengan kelompok artinya melakukan pembelajaran secara berkelompok, anak-anak bisa lebih aktif menemukan hal-hal yang yang bisa mencapai tujuan pembelajaran yang diajarkan pada saat itu. Model pembelajaran sebelum guru-guru dibimbing oleh USAID, model pembelajarannya tidak secara berkelompok dan guru-guru selalu berceramah sehingga membuat kita terasa bosan. Namun setelah guru-guru dibimbing oleh USAID, kami merasa beberapa secara perbedaan timbul. Di antaranya model pembelajaran kami secara berkelompok itu memudahkan kami untuk mengerjakan tugas-tugas. Kami jadi semangat untuk belajar dan mengikuti segala model pembelajaran. Dan setelah itu hasil karya kami dipajang dan itu membuat kami termotivasi untuk membuat hasil karya yang lebih baik lagi. Setelah saya mengikuti pelatihan dari USAID Prioritas, saya merasakan berbagai hal yang berubah khususnya dalam proses pembelajaran yang telah saya laksanakan. Saya mengikuti pelatihan tentang bagaimana menerapkan IPA terpadu di dalam kelas. Jadi awalnya sebelum pelatihan tersebut, saya cenderung untuk lebih mengkotak-kotakan antara biologi ataupun tidak terkait dengan fisika atau dengan sisi kimianya. Tapi setelah proses pembelajaran dalam pelatihan, maka kita diberikan contoh untuk bagaimana sih sebenarnya untuk mengintegrasikan dari sains itu sendiri secara utuh, yaitu dengan mengkontekstualkan apa yang dipelajari oleh siswa atau mahasiswa. Jadi dari hasil binaan USAID, dan tentunya ada hal-hal yang membuat sekolah kami lebih maju sehingga kami dipilih menjadi UNESCO, menjadi salah satu mewakili
3 sekolah di Indonesia untuk mewakili syutingan untuk MBS di Indonesia. Sebenarnya kuncinya seperti ini, seperti yang biasa didapat di pelatihan-pelatihan di USAID, bahwa akuntabel, transparansi, itu saja kuncinya. Kalau kita transparansi, kalau kita akuntabel dan orang tua paham dan mengerti dan kita sosialisasikan sama mereka, saya rasa tidak ada masalah. Saya sangat berterima kasih kepada USAID Prioritas karena di pelatihan itu ada diajarkan budaya baca. Budaya baca ini dikembangkan oleh semua guru, masing-masing guru di kelas. Bukan lagi kepala sekolah yang mengembangkan, bukan lagi ide dari kepala sekolah. Oleh karena itu saya membuat bahwa semua teknis, metode, apakah cara atau bagaimana itu masing-masing punya warna di kelas. Sehingga alhamdulillah di kelas kami mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 itu semua berbeda bagaimana budaya bacanya di kelas. Halo, saya Alicia, saya murid kelas 1, saya pintar membaca, kata Bu Guru harus setiap hari membaca. Saya punya cerita bernama Putri Salju. Ayo kita mendengar cerita itu. Pada zaman dahulu hiduplah seorang ratu. Dia melahirkan seorang putri bernama Putri Salju. Tapi tidak lama kemudian sang ratu meninggal dan ayahnya menikah lagi. Itulah cerita yang saya baca di perpustakaan.